Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan pembahasan soal kimia kelas 10 materi stoikiometri. Jangan lupa subscribe dan like beserta tinggalkan komentar kalian jika ada pertanyaan. Check it out. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 76 cm Hg, dialirkan 48 ml gas HCl ke dalam 2000 ml Aquades sehingga dihasilkan larutan HCl dengan konsentrasi. Jika volume larutan 2000 ml dan R sama dengan 0,08 liter atm per mol Kelvin. Nah, ini optionnya dari A sampai E. Yang pertama kita lakukan, Dik, kita harus bikin dulu ya apa aja yang diketahui dalam soal. Nah, ini udah kakak buat sebagian. Nah, tekanannya P sama dengan 76 cm Hg itu sama dengan 1 atm. Kemudian dikasih tahu volume HCl klorida itu 48 ml. Nah, ini kakak mau ubah ke dalam liter aja biar enak. Berarti ini kamu bagikan 1000, Dek. Berarti ini 0,048 liter. Kemudian volume airnya itu dibikin 2000 ml. Berarti ini 2000 ml kita ubah ke liter, berarti bagikan 1000. Berarti ini 2 liter. Dan nilai R-nya itu sama dengan 0,008 liter atm per mol Kelvin. Nah, berarti kita gunakan persamaan gas ideal di mana P kali V sama dengan N kali R dikali T. Karena kita cari konsentrasi si HCl, berarti kita cari dulu molnya, Dek. Berarti molnya si HCl berarti P kali V dibagi R dikali T. Masukkanlah, Dek. P-nya berapa tadi? 1 atm kali V-nya 0,048 dibagi dengan R-nya 0,08 dikali T-nya ini. Oh iya, T-nya ini karena 27 derajat Celcius, berarti ini 27 ditambah 273, maka 300 Kelvin. Berarti di sini 300. Nah, kata kalkulator nih yang bilang ya, ini dikali ini kemudian bagi tewas. Nah, hasilnya itu dapat 0,002 mol. Nah, udah dapat kita molnya, barulah kita masukkan konsentrasi HCl dengan syarat molnya, berarti mol HCl dibagikan dengan volumenya, volume airnya, berarti di sini 0,002 mol dibagikan dibagikan berapa liter tadi? 2 liter. Berarti ini iya 0,001 mol per liter. Nah, ini dia untuk jawaban soal pertama. Maka jawabannya ayam. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya, diketahui kadar oksigen di udara adalah 20% untuk membakar sempurna 50 ml gas C3H8 PT dengan reaksi. Nah, ini ada reaksinya ya, reaksi pembakaran si propana. Nah, ini belum setara reaksinya, dibutuhkan udara sebanyak. Nah, berarti dibutuhkan udara sebanyak. Berarti kita tulis dulu reaksinya pertama kali. C3H8 gas ditambah O2 gas ini menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, kita setarakan kiri sama dengan kanan. Jumlah atom yang sebelah kiri sama dengan jumlah atom yang sebelah kanan. Lihat di sini, Dek, C-nya ada 3, kemudian C sebelah kanan ada 1. Maka ini kita kalikan 3 supaya kiri kanan sama. Nah, H sebelah kiri itu 8, sebelah kanan itu ada 2. Supaya 8, maka ini kita kalikan 4. Nah, O sebelah kiri ada 2,
Sebelah kanan 3 kali 2, 6. Kemudian 4 kali 1, 4. Maka jumlah sebelah kanan itu ada 10. Maka supaya 10 ini kita kalikan 5. Nah, ini udah. Kemudian yang dikasih tahu dek, itu 50 ml gas C3H8. Berarti di sini 50 ml. Nah, karena yang ditanya dek, yang dibutuhkan udara sebanyak, berarti apa yo? Nah, berarti nanti, kita carilah volume O2. Nah, pakai rumus mol ditanya dek. Mol ditanya kan sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui kali mol diketahui. Nah, begitu juga ini. Berarti koefisien yang ditanya berarti koefisien O2 bagikan dengan koefisiennya yang diketahui berarti C3H8 kali volume yang diketahui dek, C3H8. Maka masukkan koefisien O2 5, koefisien C3H8 itu 1 kali volumenya. Maka ini jawabannya 250 ml. Nah, yang ditanya volume udaranya. Ya udah, berarti volume udara, berarti udara oksigennya itu. Ya udah, berarti langsung aja 100 persennya tadi 20 dikalikan 250 ml. Ini coret-coret tewas, berarti ini 5. Maka 5 kali 250, iya 1250 ml. Maka jawaban untuk soal nomor 2 jawabannya entok. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, pada pelarutan sejumlah seng ke dalam larutan HCl encer dihasilkan 0,2 liter gas H2 diukur pada keadaan yang sama saat 14 gram N2 memiliki volume 0,4 liter. Jika diketahui reaksi, nah reaksinya ini, kemudian massa Zn yang bereaksi adalah. Nah, di sini kakak garis bawahi ya, ada kata diukur pada keadaan yang sama dan terdapat 2 gas. Yang pertama ada gas H2, kemudian ada gas N2. Maka kita gunakan rumus perbandingan dek. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Yang dimana yang ini kita ambil misalkan punya H2. Yang ini kita ambil punya si N2. Berarti kita carilah molnya H2 dek. Molnya H2 dibagikan volume H2. Volume H2 nya berapa? 0,2 liter sama dengan, nah ingat rumus mol itu sama dengan gram per mr. Nah, berarti kita cari molnya si N2 dek. Gramnya dikasih tahu ya, masanya 14 dibagi mr N2 dek. N itu 14, kalau dikalikan 2 berarti 28. Berarti ini 28. Kamu bagikan volumenya berapa? 0,4 liter. Nah, ini coret tewas di sini 2. Kemudian ini diperkecil, coret-coret tewas, berarti ini 1/2. Berarti kan 2NH2 sama dengan 1/2. Nah, berarti kan di sini NH2-nya itu sama dengan 1/4 mol atau sama dengan berapa dek? 0,25 mol. Nah, berarti kita cari molnya si Zn. Ya udah, berarti molnya Zn sama dengan molnya si, ayo siapa itu? Si H2. Kenapa mol mereka sama? Karena koefisiennya sama dek. Koefisiennya sama. Ini 1, di sini 1, dan reaksi ini udah setara ya. Oke, berarti ya udah sebesar molnya itu 0,25 mol. Maka kita cari massanya Zn sama dengan mol Zn dikali AR-nya Zn. Berarti 1/4 AR Zn itu 65. Berarti berapa yo? 0,25 atau 1/4 dikali 65 itu dapatnya 16,25 K.
gram. Nah, itu dia untuk soal nomor 3. Maka jawabannya bola. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Diketahui reaksi ionisasi MgCl2 menghasilkan Mg2 positif tambah 2Cl negatif. Jika dalam 100 ml larutan terlarut 19 gram MgCl2 dengan Mr95, konsentrasi ion Cl negatif adalah. Nah, berarti diminta itu konsentrasi ion Cl negatif ini. Nah, kita bikin dulu reaksinya ya. MgCl2 menghasilkan Mg2 positif tambah 2Cl min. Nah, kakak buat di sampingnya. Berarti kita cari molaritasnya dulu di sini. Ingat, molaritas itu rumusnya apa? Massa per mr dikali 1000 per ini volumenya adalah mililiter. Nah, masanya itu 19 gram dibagi mr yang udah dikasih tahu 95 dikali 1000 per volumenya. Ini volumenya berapa tadi? 100 mililiter. Nah, ini coret-coret tewas ini 10. Berarti ini 190 bagi 95 itu nanti dapat, ayo berapa itu? 190 bagi 95 berarti itu 2. Nah, berarti ini 2 molar. Nah, molaritasnya udah dapat, Dek. Misalkan di sini 2 molar, berarti kan di sini 2 molar. Maka di sini berapa? Kalikan dengan koefisiennya, maka 4 molar. Nah, inilah miliknya si Cl negatif. Maka jawabannya entok. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 5. Nah, pada reaksi 7,2 gram magnesium dengan 5,6 gram gas nitrogen dihasilkan magnesium nitrida. Ini reaksinya, ini udah setara. Massa magnesium nitrida yang dihasilkan adalah, oke, kakak buat reaksinya dulu. 3 magnesium solid ditambah N2 gas menghasilkan Mg3N2. Nah, ini kita cari dulu molnya. Molnya masing-masing untuk si magnesium dengan nitrogen. Berarti kita buat dulu molnya ya. Molnya di sini berarti massa dibagikan dengan AR-nya. Berarti di sini 7,2 ArMg24, kemudian nitrogen itu 5,6, ARN itu kan 14 karena ada 2 berarti di sini 28. Nah, bagikan itu 7,2 kamu bagikan dengan 7,2 kamu bagikan dengan 24. Nah, berarti ini 0,3. Kemudian 5,6 bagikan 28. Ini 0,2. Nah, sekarang molnya kan kita udah dapat ya. Mula-mula kita buat reaksi sisanya. Nah, kalau dia stoichiometri, kita cari reaksi pembatas. Apakah reaksi pembatas? Reaksi yang habis bereaksi, Dek. Nah, mana yang habis bereaksi? Nitrogen atau magnesium? Nah, dengan cara kita bagikan koefisiennya masing-masing. 0,2 bagi 1, 0,2. 0,3 bagi 3, 0,1. Mana yang lebih kecil? 0,1 atau 0,2? Pasti 0,1. Berarti di sini yang habis bereaksi kita buat 0,3. Nah, berarti di sini berapa? Karena ini 0,3, berarti kamu bagikan 3, maka di sini 0,1. Maka di sini juga 0,1. Kenapa 0,1? Koefisien mereka sama. Ini habis 0,2 kurang 0,1, 0,1, ini sisanya 0,1. Yang ditanya, Dek, massa magnesium nitrida, berarti ini 0,1 mol. Berarti massanya itu sama dengan mol dikalikan dengan mr-nya. Berarti 0,1 kali mr-nya ada dikasih tahu nggak? Berarti kakak cari ya, mr Mgn2. Berarti Mg3N2. Berarti 3 kali 24 ditambah 2 kali 14. Oke, 3 kali 24 berapa?
Ayo, iya 72. 72 tambah 28. Berarti ini 100. Berarti kalikanlah 0,1 kali 100. Maka di sini 10 gram. Maka jawabannya iya yang cantik. Nah, itu dia ya untuk soal nomor 5, stoichiometri dari 1 sampai 5. Nah, kakak tekankan untuk menjawab soal stoichiometri kalian harus paham konsep-konsep mol. Itu dulu yang harus dihafal. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang kelas 10. Jangan lupa subscribe dan like, komentar, dan beserta tinggalkan komentar pada video berikut. Dan saya ucapkan terima kasih.